Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pengujian pengendalian dan substansif terhadap piutang. Yang mana kami ini beranggotakan Yola Lesmana, Nurul Fatwa Hasan dan Yesi Mayera. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama sampai poin yang keempat. Yang mana poin pertama ini deskripsi piutang. Piutang ini merupakan klaim pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang didapat atau diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang umumnya disajikan di neraca dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama piutang usaha. Di dalam piutang usaha ini terdapat piutang dagang dan piutang jasa. Lalu yang kedua, piutang non usaha. Piutang non usaha terdapat piutang karyawan, piutang penjualan saham, dan piutang bunga. Oke, lalu poin B, prinsip akuntansi yang lazim dalam penyajian piutang di neraca. Ini terdapat beberapa prinsip akuntansi. Yang pertama itu piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Lalu yang kedua, jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang dagang, harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah neto. Yang ketiga, jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di dalam neraca. Yang keempat, piutang usaha yang bersaldo kredit atau terdapat di dalam kartu piutang pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Lalu yang terakhir, jika jumlahnya material, piutang non usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Lalu tujuan pengujian substansif terhadap piutang. Ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang kendala catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi dan kelengkapan saldo piutang. Yang keempat, membuktikan hak kepemilikan. Yang kelima, membuktikan kewajaran penelitian. Yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Lalu dokumen yang diperlukan dalam pengauditan piutang usaha. Yang pertama, faktur penjualan. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, bukti kas masuk. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Lalu yang ketiga, memo kredit. Memo kredit ini digunakan sebagai dasar pencatatan return penjualan. Lalu yang keempat, bukti memorial atau jurnal voucher. Bukti memorial ini biasanya digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Laporan pengiriman barang. Laporan pengiriman barang ini fungsinya mengirimkan atau melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah return pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Semira dari NIM 2016-040105 akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu catatan yang terkait piutang. Yang pertama, jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal umum. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi dapat ditagih. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dan debitur. Selanjutnya, program pengujian substantif terhadap piutang. Yang pertama, prosedur audit awal. Auditor melakukan prosedur audit awal dengan cara melakukan rekonsiliasi antara informasi piutang yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Yang kedua, prosedur analitik. Dalam tahap ini, auditor mengumpulkan berbagai rasio dan perbandingan untuk memfokuskan kemana pengujian terhadap transaksi dan saldo akun rinci yang diarahkan. Yang maksud di sini adalah untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci.
Yang pertama, periksa sampel transaksi piutang yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi usaha. Yang kedua, melakukan verifikasi pisah batas atau cut-off, transaksi penjualan dan retur penjualan. Yang terakhir, lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off, transaksi pelunasan kas. Selanjutnya, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama, kita lakukan konfirmasi piutang. Yang kedua, lakukan evaluasi terhadap kecukupan akun cadangan, kerugian piutang usaha yang dibuat oleh klien. Yang kelima, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, bandingkan penyajian piutang usaha dengan penyajian menurut akuntansi bertema umum. Yang kedua, periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang ketiga, periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non usaha. Yang kelima, keempat, tentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa piutang yang digadaikan, piutang yang telah dianjakkan ke perusahaan anjak piutang. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.